aku harus semakin kecil. Model agenda B, berbahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli, acara khusus. Kebaktian penghiburan untuk keluarga Bapak Donald Gurning, Inang Buru Sidauruk. Diharapkan kita semua bisa menghadiri acara tersebut. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu di dalam Yesus Sang Penebus kami. Oleh karena kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus.
Berkatilah kami yang beribadah pada saat ini, agar iman kami semakin teguh dalam pengharapan, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan mampu melakukan tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan diam di dalam diri kami,
dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian pada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, 2, dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengedengarnya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom Shalom, dan selamat hari Minggu mau bata ganupan. selamat hari Minggu. Sonari bason hanami ma ting namasa. Pakon nasihol si mamasaon ibagas kuriata banin sa Minggu. Minggu 10 Maret 2024. Kegiatan
Ibadah umum dan sekolah minggu dimulai jam 8 pagi. Sermon Hadomuan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 jam 19 WIB. Jadi untuk majelis, parhorja, dan calon majelis bisa mengikuti sermon via Zoom. PA Seksi Inang hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 jam 17.30 WIB. Petugas adalah dari Inang Sektor 4. Latihan persiapan atau JR ibadah minggu. Jadwal latihan atau JR untuk petugas ibadah minggu, para agenda, pandoding, singer dan organis diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Pelatihan organis. Latihan organis akan diberi tugas dari koordinator organis oleh Bapak Situa Ramos Hutagalung. Pertongguan rumah tangga hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Sektor 1. Namanjabui keluarga calon Situa Obero Sipayung Inang Boru Purba. Ambilan Situa Gorga Sinaga. Agenda Situa Wan Masdin Sinaga. Doding Situa Sependi Purba. Sektor 2. Di rumah keluarga Situa Jan Rizwan Simanjorang Inang Baru Surbakti. Ambilan Situa Roven Rumah Horbo. Agenda Situa Lasmarina Purba. Doding calon Situa Irawati Saragi. Sektor 3. Di rumah keluarga Agelingga Inang Baru Sianipar. Ambilan Pendeta Arita Girsang. Agenda Situa Asmari Saragi. Doding Situa Revani Silalahi. Sektor 4. Di rumah keluarga Togar keluarga Situa Emeritus Nehen Munte Inang Boru Silalahi. Ada 2 keluarga ya. Ambilan Situa Moris Purba. Agenda Situa Benauli Tondang. Doding Situa Saud P. Sumbayak. Pertongguan Pangapohon. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Donald Gurning Inang Boru Sidauruk, dilaksanakan setelah ibadah minggu. Diharapkan semua jemaat hadir di acara ini, acara yang dibawakan oleh Inang Situa Helda Y. Sipayung. Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 akan diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Bapak Lady Wanson Sinaga Inang Boru Sitorus dan keluarga Chandra Purba Inang Boru Sinaga. Dilaksanakan setelah ibadah minggu. Diharapkan semua jemaat hadir di acara ini. Acara dibawakan oleh Situa Benauli Tondang. Pendaftaran calon majelis atau calon Situa Pakon calon Syamas. Pendaftaran bakal calon majelis, calon Situa Pakon calon Syamas dibuka kembali. Untuk itu, kepada anggota jemaat yang terpanggil untuk mengidangi supaya mendaftar diri kepada pengurus sektor masing-masing. PA Inang Nomi GKP Cijantung diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 dimulai jam 15.30 WIB bertempat di Aula GKPS Cijantung. Kepada semua anggota Inang Nomi supaya hadir di acara tersebut. Pertemuan pengurus sekolah minggu, guru sidi, anak marguru sidi, dan orang tua. Hari ini Minggu 10 Maret 2024 akan diadakan pertemuan pengurus seksi sekolah minggu, guru sidi, anak marguru, dan orang tua marguru diadakan setelah ibadah pangapon bertempat di gereja. Marguru Sidi, Minggu tanggal 17 Maret 2024
akan dimulai pembelajaran Marguru Sidi tahun 2024-2025 kepada semua anak Marguru Sidi yang sudah mendaftar supaya hadir dan mengikuti pelajaran yang dimulai jam 8 WIB di ruang konsistori. Sidang resort Cikoko untuk laporan pertanggungjawaban pelayanan tahun 2023 dan pengesahan program pelayanan dan RAPB tahun 2024 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 akan diadakan sidang resort Cikoko untuk LPJ pelayanan tahun 2023 dan pengesahan program pelayanan dan RAPB tahun 2024 yang diadakan di Gereja GKPS Jantung dimulai jam 10 WIB. Diharapkan kehadiran dari semua majelis, situa, samas dan ketua seksi kategorial lingkungan jemaat dan resort untuk menghadiri sidang resort tersebut. Jemaat yang tambah, mulai hari ini 10 Maret 2024 akan menjadi anggota jemaat kita seorang nama posok, yaitu namanya Leni Raskita Purba, pindah dari jemaat GKPS Bandar Hanopan, Resort Sinambun, Distrik 10, dan sekarang beralamat bersama keluarga Bapak Rawat Mandamanik, Bodu Sitepu, bertempat di Sektor 2, Anggodong, nama bos saya Boy Jongjong. Yang hadir, terima kasih. Bona tahun Sektor 1 akan diadakan Bona tahun Sektor 1 bertempat di Villa Jatimas Hijau Bogor pada hari Minggu sampai Senin, tanggal 10 sampai 11 Maret 2024. Berangkat bersama dari gereja jam 12.30 WIB. Mari kita doakan semoga acaranya berjalan dengan baik untuk kebersamaan Sektor 1 dan kemuliaan nama Tuhan. Sensus Jemaat tahun 2024. Sesuai program kerja tahun 2024, AIMA pendaftaran jemaat, pendataan jemaat dibuka mause update data-data jemaat. Halanyai urupita pengurus sektor tabei bani data-data nai perluhon sensus tahun. Materi warta atau ting-ting kepada semua seksi, badan dan tumpuan. Materi warta atau ting-ting setiap minggunya paling lambat disampaikan ke tim sekretaris hari Sabtu pukul 12 siang. Tunggu kita jangan rupita homa proses pembiayaan nilip gari data asin mardalan ibagas nadiar. Ucapan selamat ulang tahun jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di dalam seminggu kemarin. Warta keuangan. Kas jemaat. Saldo awal 26.513.550. Penerimaan 5.124.000. Pengeluaran 2.138.000. Saldo akhir 29.499.550. Kas pusat. Saldo awal 2.346.000, penerimaan kosong, pengeluaran 2.346.000, saldo akhir 2.346.000 rupiah. Kas seksi, badan dan tumpuan. Saldo awal 96.585.955, penerimaan 11.436.000, pengeluaran 6.794.000, saldo akhir 101.227.955 rupiah. Kas resort, saldo awal kosong, penerimaan 1.374.000, pengeluaran kosong, saldo akhir 1.374.000 rupiah. Kas pengadaan lip, saldo awal 9.950.000,
penerimaan dan pengeluaran kosong, saldo akhir Rp9.950.000. Ringkasan saldo Jemaatna, saldo awal Rp133.049.505, penerimaan Rp20.280.000, pengeluaran Rp8.932.000, saldo akhir Rp144.397.505. Sisa pinjaman untuk pembelian blok sekolah minggu dan gedung sekolah minggu sebesar Rp79.800, pengadaan AC Rp13.469.700, pengadaan lift Rp53.500.000. Jadi total sisa pinjaman dari jemaat sebesar Rp144.769.700. Untuk ayat bacaan Alkitab selama seminggu ke depan, jadwal tugas majelis, absen kehadiran sermon majelis dan calon majelis, serta update data sensus jemaat dapat dilihat atau dibaca pada e-warta yang dapat di-download melalui grup WA sektor masing-masing atau melalui website GKPS Cijantung. Dihimbau kepada semua jemaat untuk menjaga kebersihan gereja kita, terkhusus adalah ruang ibadah, agar tidak meninggalkan sampah di ruang ibadah, dan proaktif untuk menjaga kebersihan gereja kita. Aima warta ting-ting nama sa pakon si mapasaon sunay maparduiton badi kudata ibagas na sa minggu. Terima kasih Tuhan mama masu-masu martonggo maita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marbangsa nagori atas. Terima kasih pakon puji-pujian do tong-tong sembah kono nami hubamu Tuhan. Bani sogot ni adion Tuhan. Naja Tuhan ne hasomani ham hanami. Hibirham hasehaton. Harzorgiton yakula huben nami ganup marsada-sada. Boy hanami hadir di rumah panumbahan mon. Ay manalahu mengikuti ibadah minggu. Iman tuhong mamuji pakon pasahabot kon goranmu na papasingin Tuhan. Tuhan sonay homa Tuhan doma ibason hanami. Ting-ting na masa pakon nasiol si mama saon bani kurya nami bagas na sa minggu Tuhan. Saya marpasu-pasu mamtong-tong bani khurza nami. Bani khurza ni kuryamu bagas na sa minggu Tuhan. Ase boy mardalan zorei hagadupan Tuhan ibagas kumgamanmu Tuhan. Sonay homa doma ibaso kanami ting-ting perduiton ima na adong ibani kuryamu Tuhan. Saya pasu-pasu mamtong-tong perduiton Tuhan. Ase boy mardalan inhaganup bani horza di pangidangion bani kebutuhan ni gereja nami na marhadumuan bani parditon nami Tuhan. Tuhan sonoma Tuhan pendeta nami na lopadas kon hata goluan tong atongan nami Tuhan. Saya marpasu-pasu mamtong-tong hamba ni pendeta nami sonay hanami Tuhan asimang golu tong hanami bani hatamu. Sonay huma Tuhan iboto hamdo hanami galek do hanami ilobele bumbu Tuhan. Bahato dosa palanggaron nami Tuhan. Parlobe salbo kami ganup. Ase talup hanami ilobele bumbu Tuhan. Sonay huma manjalo pasuk-pasuk na silber kon muhu bagin nami ganup marsada-sada. On matonggo nami Tuhan. Nai pada sanami marhite goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si bagoluka nami. Amin. Persembahan pujian dari seksi Inang.
menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita angkat pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Ya, Shalom. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Yohanes 3 dimulai ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu
Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman Tuhan. Salam. Horas mebat taganupan. Ada istilah seperti ini, istilah-istilah teologi. Apa yang dibuat Tuhan dalam hidup kita itu ajaib. Ya. Jadi bagi setiap orang hal-hal ajaib itu ada. Tapi untuk merasakan yang ajaib itu, kalau istilah biasa disebutkan, jangan izinkan apapun merusaknya. Tetaplah bersyukur dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, jadi cara menikmati yang ajaib itu tetap bersyukur dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya. Ya, enak amat non, teneh, bui bebas. Ya, jadi saya ulangi, kalau jujur ngejaib bagi semua orang. Ya, tapi cara menikmatinya jangan izinkan ada yang merusaknya. Tapi tetaplah bersyukur dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, jadi ini yang kita kerjakan ini, supaya keajaiban, keluar biasaan, berkat-berkat yang ada itu
kalau istilah biasa disebutkan, selalu ada harapan dengan di depan sana, asal kita tidak berhenti bersyukur. Seperti nama minggu kita saat ini kan, Letare, bersyukur. Jadi siapa-siapa yang terus aktif bersyukur, siapa-siapa yang selalu terus mau membesarkan nama Tuhan, ya sebenarnya ini kehidupan yang enak. Jadi sering disebutkan ini kehidupan orang-orang percaya. Ya, kehidupan orang percaya sering disebutkan kita ini banyak sekali perjuangan-perjuangan kita. Amin. Ya. Tapi kalau kita mau mengandalkan iman kita, kan sebutkan mengandalkan iman, yaitu selalu mau melihat kepada salib Yesus. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi kalau istilah-istilah biasa disebutkan, dari sana kita akan melihat, ya memang ada kegelapan, tapi kita tidak berhenti dalam kegelapan, tapi selalu terbit terang, selalu terbit terang. Jadi kalau dalam konteks Yohanes ini kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan Yohanes ini teman dekat Tuhan Yesus ini, ya murid yang dikasihi ini yang selalu dekat dengan Tuhan. Disebut simbol Injil Yohanes kan burung elang. Burung elang itu kan bisa melihat jauh itu. Burung elang itu bisa terbang tinggi itu. Ya, jadi kalau kita sebutkan itu, dia bisa melihat rahasia-rahasia kehidupan. Karena bisa melihat rahasia kehidupan ini, dia tidak akan berputus asa biar banyak persoalan yang dihadapi. Tapi pikirannya selalu tenang, damai, tentram. Ya, istilah seperti biasanya kan terjaga terus. Ada kekuatan, ada hal-hal yang luar biasa. Ya saya ulangi, Yohanes kan simbolnya itu burung elang. Itu jauh pandangannya itu. Ya, karena kejauhan pandangannya bukan hanya masalah-masalah dunia, tapi kepada kekekalan. Sehingga dia, ya kita sebutkanlah, kita akan merasa ketentraman, kedamaian, dan semakin kuat menghadapi hari-hari kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam perikop kita, saya mau mengatakan ada 3 hal. Begitu enaknya kalau kita mau memuliakan Tuhan. Ya, seperti topik kita, membesarkan Tuhan. Pertama, saya kalimatkan seperti ini, selalu kita berada dalam jalan yang berguna. Selalu berada dalam jalan yang tepat. Ya, saya ulangi ayat 23, 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Selalu berada dalam perjalanan yang tepat. Ya, kan sebelum teks kita ini kan ada yang aneh. Ya. Tapi kita tidak pernah aneh. Kan Nikodemus sebelum teks kita ini, dia ke pengajar Yahudi itu. Ya, tapi dia tidak mengerti soal baptisan pun dia tidak mengerti. Kok bisa hidup yang mati katanya? Kan aneh itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita rasakan itu,
kita selalu berada dalam jalur yang tepat. Tidak pernah keliru. Ya mungkin ada susahnya macam perjalanan ini, tapi kita tidak pernah keliru. Kita selalu dipayungi dengan anugerah Tuhan, seperti yang disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16 sebelum teks kita ini ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kan tanda-tanda yang tidak keliru itu, dia selalu hidup. Ya, dia selalu merasa senang. Dia selalu mau mengatakan begitu baik Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kan ini enak sekali. Bahkan kalau dalam ayat ini disebutkan tadi kan, Yohanes kan pekerjaannya membaptis. Datang Yesus, dia pun membaptis. Berarti pekerjaannya itu, pekerjaan yang baik itu tidak ada yang sia-sia. Kan dikejar kebaikan itu dia. Jadi luar biasa. Hal-hal yang baik itu tidak akan hilang. Selalu diarahkan ke situ. Ya. Jadi Bapak Saudara, saya mengatakan di jalannya ada cinta yang hangat, kasih yang memulihkan dan memuaskan kita. Di jalannya tidak ada malapetaka, tidak ada kecelakaan, tapi kita selalu dipersiapkan dalam rangka pengharapan-pengharapan yang kita yakin. Di jalannya kita memiliki hati yang berpengertian. Di jalannya kita selalu mencari Tuhan, sehingga kehidupan orang percaya itu kan selalu yang terencana, tidak asal-asalan. Tapi kita ini ada dalam kerajaan Allah. Kita ada dalam perjalanan kerajaan Allah. Telinga yang selalu mendengar. Artinya kehidupan orang percaya itu selalu ada dalam hitung-hitungan. Bukan asal hidup. Dan di mana-mana orang percaya itu Bapak Ibu sekalian selalu unggul. Amin. Ya, ini yang di jalan Tuhan. Ya, akan selalu di depannya ada yang baru. Kan ini yang baru ini dihadapi Yohanes Pembaptis itu. Jadi orang yang tidak percaya menghadapi yang baru mungkin seperti yang murid-muridnya itu udah galau. Gimana ini? Ada lagi di sana membaptis, gimana kita ini? Tapi dia tenang. Bahkan apa yang diharapkan satu persatu semakin dinyatakan Tuhan. Ya, jadi saya mau mengatakan seperti itu, seperti ini. Sekencang-kencangnya kita sebutkanlah kebohongan. Itu tidak pernah bisa melewati kebenaran. Jadi enak di jalan Tuhan. Sekencang-kencangnya ketidakadilan itu tidak pernah melewati hal-hal yang baik. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau teks ini mengatakan kita harus bersyukur. Begitu baiknya Tuhan. Kita ada di jalannya itu. Kita ada dalam rencananya. Ya, jadi sering disebutkan kebenaran sejati ketika kita selalu berpijak pada sabda Tuhan. Ya. Ini yang pertama. Jadi enak, nggak pernah keliru. Ada update terus. Kita ada di perjalanan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini disebutkan orang-orang bahagia. Ya, jadi kalau saya bertanya kepada kita, siapa orang bahagia? Kan bukan persoalan harus kaya sekali, harus berjabatan, harus yang lain tentang dunia ini. Tapi orang bahagia itu kalau
ayat 28 disebutkan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Kalau saya mengelimatkan seperti orang bahagia, orang yang bisa menempatkan posisinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, yang bisa menempatkan kedudukannya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Ya, jadi kita mulai di hadapan Tuhan seperti dalam teks kita ini. Pertama, apabila kita meragukan kuasa Tuhan, ini sebenarnya persoalan kita yang paling utama. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Nah, ini penting sekali. Biasanya orang meragukan kuasa Tuhan, cepat iblis itu masuk nanti, membuat pikiran kita menjadi kacau. Itu merusak pertahanan kita. Ya, kan banyak itu soal-soal Tuhan, banyak orang meremehkan itu, banyak mempermain-mainkan. Di situ pertahanan kita nanti rusak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang sempurna sesungguhnya adalah kalau kita semakin taat, semakin dekat, semakin suka kepada Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis. Ya, di sini jangan ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jadi memang ini persoalan. Kadang-kadang enggak tertahan ya soal-soal kemuliaan ini. Apalagi puji-pujian ini. Kadang enggak tertahan ini. Sayang dijauhkan. Tapi kan Yohanes Pembaptisnya ada, sebelum teks kita ini ada menyebut bahwa dialah Mesias. Dia Elia. Tapi dia mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Ya, dia hanya orang biasa. Jadi sebenarnya di situ bahagia. Tapi kalau kita mengatakan kita hebat, kita semi Mesias, di situ membuat susah dalam hidup ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu sebenarnya yang enak karena percaya kepada Tuhan. Ya, kita didorong bukan untuk dipuji, tapi orang semakin sejahtera, orang semakin sehat kalau dia memerankan peran bawahan-bawahan. Amin. Kan di gereja kita ini enak, saya melihat peran-peran bawahan semua ini. Lansia, kita lihat peran bawahan. Perhangir kita, rendah hati. Ya, enggak memerankan peran atasan, kan itu yang berbahaya. Tapi peran bawahan. Dan di situ enak sekali. Ya, cara melayani Tuhan, karena seperti itu kita akan dibesarkan. Ya, yang merendahkan diri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Aku bukan Mesias, tapi hanya diutus untuk mendahului. Itu tanda-tanda kerendahan hati yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Seperti itu enak dalam hidup ini. Tapi kalau kita paksakan kita seperti Prabowo dan yang lain-lain, kita ini orang-orang biasa. Prabowo itu pun orang biasanya itu. Ganjar itu pun orang biasanya itu. Dan lain-lain orang biasa itu. Di situ kita merasakan enaknya hidup ini. Yang kedua, posisi kita sesama kita. Saya baca ayat 25 sampai 26. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabbi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ya, jadi kan ada pancingan untuk cemburu.
Ini selalu. Ya, ada pancingan untuk berkelahi. Ada pancingan untuk tidak menerima. Ya pernah. Ya menurut kesaksian seorang pendeta Dr. Spence ini di Amerika Serikat. Ya. Jadi dia sudah agak senior. Jadi jemaat-jemaatnya pada waktu itu sudah banyak pergi ke jemaat-jemaat yang lain. Ya, jadi datanglah pekerja-pekerja gereja, gimana ini Pak Pendeta, kok anggota-anggota kita udah banyak pergi ke jemaat-jemaat yang lain, gimana kita ini, katanya. Ya, jadi dia enak dan bangga dari adu-aduan itu. Dia mengatakan, ayo kita pun pergilah ke situ. Ayo kita pergi ke situ. Ya, maksudnya yang perlu nama Tuhan dimuliakan. Mari kita belajar ke situ. Dia tidak mencari perkelahian karena itu. Ya, seperti Yohanes Pembaptis ini. Ya, dia harus dibesarkan. Kita hanya seperti ini kita. Kita harus ke sana, kata. Ya, karena Yohanes Pembaptis sudah tahu dia sudah mau dipenjara kan. Sudah penjara, nanti dia udah dibunuh oleh Herodes karena kerinduan Herodias istrinya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi pembuka jalan, pembawa solusi untuk meringankan kesulitan, bahkan kita disanggupkan mengurangi rasa kecewa dan keputusasaan orang yang ada di sekitar kita. Jauhlah dari kita saling merendahkan, ya, tapi saling menghargai. Karena orang besar yang sejati itu, ya memang ada yang berhasil karena merendahkan orang lain. Tapi orang besar sejati adalah dia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Ya, orang besar yang sejati yaitu orang yang bisa membuat orang lain merasa dirinya besar. Ya. Jadi bukan menyudutkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak pengorbanan kira-kira seperti itu antara kita. Jangan ada mengharapkan, tapi berbuat untuk orang lain. Kita nanti merasakan yang luar biasa melalui pengorbanan-pengorbanan dan kehidupan kita. Ya, ini yang kedua. Jadi enak sekali sebenarnya untuk mencari sukacita. Yang ketiga, disebutkan ayat 29 sampai 30, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, kalau bahasa Yunani tentang posisi yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis itu, posisi orang percaya disebutkan sosben. Artinya kawan sekerja Allah. Ya. Jadi kawan sekerja Allah itu, kesaksian Yohanes Pembaptis ini sangat penuh sekali sukacitaku. Ya, kalau dalam perjanjian lama kan Tuhan itu sering disebutkan pengantin laki-laki, ya, dan jemaat disebutkan pengantin perempuan. Ya, jadi ini orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan itu gitu. Oh, kan luar biasa orang percaya. Sahabat pengantin laki-laki itu, sukacitaku penuh di situ. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melayani itu kan, kalau melayani kan banyak pelayanan, bukan hanya merembilan seperti ini. Kalau dulu menarik giring-giring pun di sana, ya banyak sekali pelayanan kita. Tapi itu enggak rugi itu. Ya, orang-orang berbuat untuk Tuhan itu. Yohanes Pembaptis mengatakan ini penuh sekali sukacitaku. Penuh sukacitaku.
Jadi kalau Tuhan yang mengutus, dia pasti memperlengkapi yang lemah dan akan bertenaga dan akan semakin sempurna. Kebaikan Tuhan akan terus luar biasa bagi orang yang mau melayani. Ya, karena itu kita berharap jangan setengah hati untuk melayani, pikiran untuk Tuhan, pikiran membesarkan nama Tuhan itu luar biasa itu, bukan rugi. Ya, tapi situ kita mengalami sukacita yang penuh. Ya, jadi saya sebutkan kehidupan sebagai Kristen adalah sebuah panggilan, bukan untuk gagah-gagahan, tapi berisi pengharapan bahwa betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, itulah upah kesetiaan, kemuliaan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya saya mau menekankan, kita berharap sesuai dengan teks kita ini supaya kita semakin kagum selalu kepada Tuhan. Amin. Ya, adakah perasaan kagum atau semakin biasa-biasa? Nah, jadi ada istilah kagum lebih besar kuasanya daripada segala yang kita miliki. Kalau masih ada rasa kagum, itu ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup, lebih dari segala potensi yang sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi mari kita semakin kagum. Orang-orang yang kagum yaitu orang-orang yang terus memelihara panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, meneruskan hidup dalam kasih sayang, karena kita tahu itu adalah cara kita untuk menghampiri kemuliaan Tuhan. Bagi orang seperti itu terbuka masa depan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jadi inilah firman Tuhan yang sederhana yang boleh saya sampaikan kepada kita sekalian. Tuhanlah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi pegangan, kekuatan dalam rangka meneruskan kehidupan ini, supaya kami boleh merasakan hidup ini adalah indah, hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah sukacita kalau kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau membesarkan nama Tuhan. Terjemahkanlah firman-Mu ke dalam hati pikiran kami, Tuhan, untuk boleh memberikan penguatan, memberikan ketentraman, kedamaian. Karena banyak sekali sukacita dan pergumulan-pergumulan yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya kami selalu disegarkan. Kami boleh kuat, kami boleh melihat di depan kami begitu banyak hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terjemahkanlah firman-Mu ke dalam hati pikiran kami Tuhan, untuk boleh menghidupkan semangat, menghidupkan pikiran kami seperti hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami semuanya yang berkumpul ini, yang beribadah ini, demikian juga yang beribadah di rumah. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang perlu. Tuhan tahu cita-cita kami ini
Tuhan tahu kerinduan kami Tuhan. Berkati kami semuanya. Hadir ke dalam hati pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh merasakan hal-hal luar biasa, hal-hal yang baru yang Tuhan persiapkan. Yakinkan kami akan pengharapan yang luar biasa. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu peduli, yang selalu memperhatikan setiap orang percaya kepada Tuhan. Kami yakin itu Tuhan, dan percaya Tuhan sudah hadir dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami, antara lain anak kami Ami, Seragi, Gendogoi, Hundul, Marsahap, bahkan lebih mandiri. Demikian juga Andre, Tondang, masih tambah bijak, bahkan lebih mandiri. Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak kami ini anak Tuhan, anak yang Tuhan berikan. Ada rencana Tuhan yang sudah dan selalu akan diterima keluarga. Karena itu Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan mengajari, memberikan kebijaksanaan. Demikian juga kepada keluarga yang merawat mereka Tuhan. Setiap saat Tuhan hadir. Dan kami percaya anak-anak yang penuh anugerah semuanya ini, anak-anak yang dipersiapkan Tuhan itu, dan Tuhan juga yang akan menjagainya. Kami percaya itu Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati keluarga mereka untuk boleh merawat anak kami dengan baik. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan supaya berjalan lancar dan anak-anak diberi kesehatan. Demikian juga pemuda-pemudi yang sedang mencari kerja atau jodoh. Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak orang percaya ini tidak pernah terlantar. Tapi Tuhan selalu perhatikan. Tuhan berikan kesehatan kepada anak-anak kami Tuhan. Tuhanlah yang memberkati yang sekolah, yang kuliah, yang mencari kerja, termasuk yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami percaya mereka semuanya di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada anak kami. Sehat-sehatlah semua anak kami Tuhan. Mereka boleh semangat. Dan Tuhan persiapkan untuk hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anak kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan saudara kami yang sedang kurang sehat dan pemulihan. Inang Lukertina Buru Girsang, Inang Luyana Buru Damanik, Inang Deminar Tanjung, Inang Tarigan Buru Purba, Situa Muden Damanik, Situa Emeritus Usman Girsang, Situa Hotdiman Sinaga, Situa Jan Riswan Ermas Simanjorang, Nama Poso Ricardo Lingga, dan yang dirawat di rumah sakit Surya Damanik di rumah sakit Cikini. Tuhan, kami mendoakan yang kami kasihi ini untuk Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan yang tahu apa sakit penyakit mereka Tuhan, yang dalam pemulihan, demikian juga yang di rumah sakit. Mungkin
mereka bergumul Tuhan. Karena itu adalah yang memberkati dokter, perawat, rumah sakit, dan setiap obat yang sedang dan akan dikonsumsi mereka untuk boleh mereka cepat sembuh. Demikian juga yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan sukacita, kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami yakin Tuhan sudah datang, Tuhan selalu menyertai mereka semuanya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berikan sukacita menambahkan umur, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Inang Luyana Damanik, Jody Deril Nicholas Purba, Inang Yani Rosdalina Lingga, Eliezer Munte, Joshua Septua Gibson Seragi, Satria Bonaparti Damanik, dan ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Hendra Sipayung, Inang Francisca Esther Butar-Butar, keluarga Bapak Donald Gurning, Inang Erna Linda Sidaur. Kami mendoakan saudara-saudara kami supaya mereka berkati mereka Tuhan. Tuhan hadir dalam sukacita mereka sehingga mereka merasakan ini adalah hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang Tuhan harapkan, ada hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka semuanya sehat-sehat Tuhan. Mereka semakin dikuatkan, mereka semakin luar biasa dalam meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Dan yang ulang tahun pernikahan, mereka boleh dikuasai kasih yang dari surga, yang selalu menjaga rumah tangga mereka. Dan kami percaya Tuhan, tiap berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, cara Tuhan untuk memberkati dan memberikan sukacita kepada mereka. Kami percaya semuanya itu Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan perjalanan pelayanan melalui rumahmu ini, GKPS Cijantung. Tuhan berkati PMJ kami bersama keluarganya. Tuhan berkati semuanya Perhorja. Tuhan berkati setiap pengurus. Tuhan berkati semuanya yang berperan untuk boleh berjalan pelayanan, termasuk multimedia, singer, musik, dan lain-lain. Kami percaya setiap kegiatan yang ada di rumahmu ini adalah dalam rangka membesarkan nama Tuhan. Dan siapa yang ikut dalam setiap pelayanan dan ibadah akan merasakan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Siapa yang masuk keluar dari rumahmu ini akan merasakan anugerah dan kuasa Tuhan. Kiranya mereka boleh bersatu padu untuk meneruskan pelayanan supaya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati mereka semuanya untuk memberikan pikiran dan berjalan pelayanan-pelayanan dengan baik untuk ke depan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, mendoakan negara kami, pemerintah kami. Tuhan tahu sekarang dalam proses pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya ini nanti membawa sukacita kepada bangsa kami, membawa kesejahteraan, keadilan, dan kiranya berjalan dengan baik. Banyak yang akan kami minta kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kiranya hanya nama Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Doa kami sampaikan kepadamu Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit untuk berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskanlah dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan Pergilah, dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.
Shalom. Terpujilah Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, walaupun ada sedikit gangguan audio kita tadi ya, saat pendeta. Ada beberapa hal. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, untuk kebaktian rumah tangga sektor 4 bertempat keluarga Bapak Situa Emeritus Nehen Munte Boru Silalahi. Ada duplikasi sepertinya tadi ya. Jadi bertempat di rumah keluarga Bapak Situa Nehen Munte. Yang berikut sesuai dengan rencana kita dalam sidang jemaat, maka akan kita adakan uji coba untuk memindahkan keyboard dan singer itu berada di atas, di balkon. Sehingga nanti keyboard, audio, dan singer berada di balkon. Tentu dengan kondisi ini diharapkan semua yang ingin mengisi persembahan pujian harus terlebih dahulu koordinasi dengan pemain keyboard. Artinya tidak dimungkinkan untuk diskusi ke atas dulu, baru turun ke bawah. Jadi sebelum persembahan pujian harus di awal koordinasi di atas, sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik. Kalau sejauh ini sering kita lihat diskusi di depan dengan pemain keyboard, tapi nantinya semuanya harus kita persiapkan lebih baik supaya semua berjalan dengan baik. Yang berikut, Ubani Sektor 1, selamat Marbona Tahun. Semoga perjalanan dan acara yang dilakukan hari ini dan besok dapat berjalan dengan baik. Kemudian kepada kita semua majelis, seperti yang sudah disampaikan di warta, akan diadakan sidang resort Cikoko. Diharapkan semua majelis dapat menghadirinya, karena dalam sidang majelis itu juga akan ditetapkan, diputuskan sehubungan dengan pembentukan resort baru antara GKPS Cijantung dengan GKPS Cipayung. Jadi diharapkan semua majelis dan ketepatan kita tuan rumah pada acara tersebut. Jadi kami harapkan kita bisa hadir dalam sidang resort tersebut. Yang terakhir, terima kasih kepada semua majelis yang melayani, calon situa, calon samas, demikian juga singer, seksi Bapak, dan secara khusus Hubani Pandita Nami. Terima kasih Pandita. Tentu terima kasih kepada semua anggota jemaat yang sudah sama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih tim audio, tim multimedia, dan persembahan pujian dari seksi Inang. Horas. Kepada kita yang melayani untuk di depan, dan jangan lupa setelah ini nanti kita ada kebaktian penghiburan untuk keluarga Bapak Donald Gurning.
Cek. Cek.